فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mislul Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar tata cara mengkhitani atau tata cara sunat bagi lelaki maupun wanita. Sekarang kita masuk waktu yang tepat kapan gitu. Apakah boleh ketika waktu udah tua atau usia dewasa atau justru asalnya ketika masih kecil? Kita lihat biar tambah jelas. Halaman 167. 167 tengah itu. Al-waqtul ladzi yusra' fihil khitan. Waktu yang syariatkannya untuk melakukan khitan. Karena kita kadang-kala yang punya anak laki-laki kan berpikir kapan gitu mengunati anaknya. Tahu ya? Karena kalau kita lihat di kampung-kampung itu biasanya ada yang usia sudah 10 tahun, 11 tahun, bahkan lebih dari itu belum khitan ada juga. Ternyata nanti yang dikuatkan oleh beliau nanti, kalau dia itu masih kecil justru itu lebih arfak, lebih lembut terhadapnya. Karena ketika usia masih kecil itu biasanya cepat sembuhnya. Prosesnya pun tidak seperti kalau orang kita menyunati orang yang besar itu loh. Paham? Kita lihat aja kita jelas. Ikhtalafa fil waqt alladhi yukhtan fih. Diperselisihkan mengenai waktu yang seseorang disunat. Faqala ba'dhum yajibu ba'dal bulugh. Lihat, sebagian mereka berpendapat wajib setelah dewasa. Berarti kan besar. Ya kan 15 tahun ya. Wa istahab lil wali an yakhtin waladahu fis sighar. Nah, kalau untuk usia dewasa wajib. Itu maknanya. Kalau dewasa ditunggu lagi wajib. Tapi disunnahkan bagi walinya untuk apa? Menyunati anaknya itu ketika masih kecil. Dianjurkan ketika masih kecil maksudnya. Tapi kalau udah dewasa wajib sunat itu loh. Paham maksudnya ya? Ayo. Wa qila yukhtan fil yaumis sabi', ada yang mengatakan disunat pada hari ke-7. Kalau untuk dalilnya hari ke-7 itu bukan sunat, tapi dilakukan apa? Akikohan. Dikasih nama, dicukur rambutnya, nah barakallahu fiik nam semampunya, ya kan? Kemudian nah barakallahu fiik nam ya, akikohan tadi itu. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Paham ya? Yusamman kasih nama hari ke-7. Tapi kalau hari ke-7 itu untuk sunat itu dalilnya enggak ada. Fa in akhara fa fil arba'in. Kalau seandainya sampai terakhir, terlambat itu, maka pada usia 40. Paham ya? 40 itu 40 hari. Paham ya? Nah. Wa in akhara bis sanah. Kemudian kalau terlambat lagi pada usia setahun. Paham ya? Bukan 40 tahun tadi ya, 40 hari maksudnya. Fil arba'in itu 40 hari. Kalau terlambat lagi setelahnya oleh setahun. Wa qila la yukhtan hatta yasir ibnu 10 sinin. Ada juga yang berpendapat tidak disunat sampai dia menjadi anak yang usia 10 tahun. 10 tahun itu ya istilahnya walaupun belum dewasa tapi ya istilahnya soal masih mudah untuk sembuh. Cepat itu istilahnya. Ya kadang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu udah ada juga. Tergantung sih. Nah, intinya semakin dia tuh posisinya masih kecil itu insyaallah semakin cepat sembuhnya. Paham ya? Nah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala Ibnu Mundzir fi Kitabil Khitan min Kitabil Isyraf, laisa fi babil khitan nahyun yasbut. Ini penting ini ya. Tidak ada dalam masalah khitan ini larangan yang datang, enggak ada. Maksudnya larangan kapan, bagaimana itu enggak ada. Wala li waqti haddun yurja ilaih, dan juga tidak ada batasan khusus untuk waktunya dikembalikan kepadanya, enggak ada. Pada udah berapa tahun kemudian kapan enggak ada. Tidak ada larangan khusus juga enggak ada. Tidak ada batasan waktunya itu kapan enggak ada juga. Wala sunnatun tuttaba, dan juga tidak ada sunnah yang diikutin. Yang ada hanya apa? Dianjurkan untuk sunat dah itu ada. Kapannya itu ya tentunya kembali kepada masing-masing. Paham ya? Anjuran para ulama nanti ketika usia masih kecil misalnya ya. Nah, kita lihat kalau untuk dalilnya enggak ada. Wal asya' al ibahah, dan hukum asalnya semua perkara itu apa? Ibahah, pembolehan.
ya kan? Wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Wa la yajuzu hadru syai'in minha illa bihujjah, dan enggak boleh melarang sesuatu kecuali dengan dalil. Enggak boleh sunat kecuali kalau umur 15 tahun. Dalilnya mana itu loh. Paham ya? Naam. Wala na'lam man man'an yukhtan as-sabi lisab'iyya hujjah, dan kami tidak mengetahui bersama orang yang melarang menyunatkan anak kecil ketika usia 7 hari hujjah. Maksudnya tidak punya hujjah yang larang tadi. Kalau 7 hari jangan. Nah, dalilnya mana? Enggak ada juga. Jadi enggak ada larangan kita 7 hari, 10 hari, ketika sudah 40 hari, setahun tuh tidak ada dalil yang khusus mengharuskan sekian-sekian tahun, enggak ada. Paham? Dan juga enggak ada yang anjuran itu. Ketika hari ke-7 enggak ada juga. Al-amr wasi', perkara bebas. Kita lihat anaknya aja. Kapan anaknya siap? Kapan anaknya udah saatnya? Bismillah. Paham ya? Nah, cuman kalau usia masih kecil itu insyaallah lebih mudah dan lebih cepat untuk sembuhnya. Paham ya? Nah, kita biasanya dikasih iming-iming mainan itu senang. Paham ya? Dibelikan mobil-mobilan ya. Zaman sekarang kan lebih mudah. Ya kan, istilahnya khitan zaman sekarang banyak alat yang canggih yang digunakan. Yang tujuannya sama. Tujuannya sama, cuman beda caranya saja. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ammal khitan famata sya'al ukhtidin. Ada mengenai sunat ini, khitan ini, maka kapanpun dia inginkan ikhtatan, sunat. Enggak ada waktunya. Kata Syekhul Islam, bagus. Lakin idza raha qalbul, akan tapi kalau sudah mendekati dewasa ya, fayanbaghi an yukhtan kama kanatul Arab taf'al, maka selayaknya hendaknya dia dikhitan sebagaimana orang-orang Arab itu melakukan. Li'alla yablugh illa wa huwa makhtun. Tujuannya agar dia tidak mencapai dewasa kecuali dia dalam kondisi sudah sunat. Faham? Qultu, kata Syekh Zaid bin Hadil Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah, qultu wa qad akhadha al-Bukhari fi at-Tarikh al-Awsat haddatsan Ishaq haddatsan Ubaidullah bin Abdul Majid haddatsan Syu'bah akhbarani Abu Bishr annahu sami'a Sa'id Ibn Jubair an Ibn Abbas qala tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, waktu itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, aku dalam kondisi usia 10 tahun dari Ibn Abbas. Wa ana makhtun, dan aku dalam kondisi sudah apa? Sunat. Ibn Abbas 10 tahun berarti ya. Tapi ini bukan berarti harus 10 tahun. Paham? Ini beliau hanya menyebutkan aja. Ketika meninggal Rasulullah SAW, aku dalam kondisi umur berapa? 10 tahun. Wa ana makhtun, dan aku dalam kondisi sudah apa? Sudah sunat. Naam. Aqra'a al-mufassal, beliau membacakan dengan terpisah. Wa hadha isnadun sahih wa akhraj aidan min tariq Ibn Ishaq an Sa'id bin Jubair. An Abbas anhu qala, dalam riwayat yang lain Ibn Abbas mengatakan qabadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, qubidan Nabi Rasulullah dicabut nyawanya wa ana khatin, dalam keadaan aku sudah sunat. Wa fi hadhihi tariq Ibn Ishaq lam yusarrih kama tara lakinnahu mutaba' bima taqaddam. Ada dua riwayat. Riwayat pertama Ibn Abbas mengatakan ketika aku usia 10 tahun. Riwayat yang kedua menyebutkan ketika Rasulullah meninggal dunia aku sudah dalam kondisi sudah berkhitan, enggak menyebutkan usianya. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya pembatasan usia memang enggak ada dalilnya yang sahih. Paham ya? Nah, kalaupun ada dalilnya itu hanya perbuatan sebagian sahabat, pernyataannya gitu loh, bukan mengharuskan. Hadza ini kata beliau, waqad jaa hadisan fihi ma ta'yinul khitan yaum as-sabi'. Sungguh telah datang dua hadis. Ini perhatikan dua hadis ini ya, walaupun enggak sahih tapi disebutkan. Dua hadis yang menjelaskan bahwasanya di khitan itu pada hari yang ke-7. Panjang lebar itu anak sengaja enggak baca, atau baca sendiri nanti. Nah, langsung kita baca paling bawah. Fa'ala hadza. Berdasarkan penjelasan ini ada dua hadis, ini kita ambil intinya ada. Datang dua hadis. Di dalam hadis itu ada pernyataan penentuan khitan pada hari ke-7. Kata Syekh Zaid Al-Wasabi bawah itu, fa'ala hadza. Maka berdasarkan penjelasan ini, penjelasan panjang lebar tadi itu, hal hadzal hadis ma'a hadis Ibn Abbas alladzi qabla yataqawwa. Apakah hadis yang dua tadi yang menyebutkan hari ke-7 tadi dengan hadis Ibn Abbas yang menyebutkan 10 tahun tadi apakah bisa menguatkan? As-shawab annahu la yataqawwa ma'alan. Pendapatnya kuat, tidak bisa menguatkan. Paham ya? Jadi kesimpulan membatasi enggak ada. Amma Syekh Al-Albani sebelahnya itu, ada Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi tamamil minnah faqala ba'da an dzakara al-haditsain lakin ahadul haditsain yuqawwi al-akhar.
Kata Syekh Albani, akan tapi salah satu dua hadis itu menguatkan yang lainnya. Makhrajuhuma mukhtalaf, karena jalur keluarnya itu, maksud keluarnya hadis itu kan biasanya ada makhraj dari siapa hadisnya, dari hadatsana fulan sa'alannya itu makhrajnya, tempat keluarnya hadis itu berbeda-beda. Walaysa fihima muttaham, tapi keduanya tidak ada muttaham, tidak ada seorang perawi yang dicurigai misalkan dusta atau misalnya. Baqiya, sekarang tersisa ma huwa shawab masalah ini. Permasalahan ini yang benar yang mana gitu loh. Khilaf kan? Kita lihat ini kuatan Syekh Zaid ini. As-shawab yang benar. Ini yang perlu kita kondisikan, ini kesimpulannya. Huwa ma qala Ibnu Mundzir wa Ibnu Taimiyah. Yang benar adalah yang diucapkan oleh Imam Ibnu Mundzir dan juga Ibnu Taimiyah. Illa annahu kama qala Nawawi naqlan an Syafi'i, hanya saja sebagaimana ucapkan Imam Nawawi dalam keadaan menukilkan dari kalamnya Syafi'iyah, lakin yustahab lil wali an yakhtil saghir fi sigharih li'annahu arfaq bihi, masyaallah. Ini kesimpulannya. Akan tapi dianjurkan bagi walinya untuk menyunati anak kecilnya ketika usia kecil, karena itu arfaq bihi, karena lebih lembut, lebih sayang, lebih lembut terhadapnya. Karena biasanya kalau udah besar tuh kadang ngayal dan takut, biasanya takut dan enggak mau. Tapi kalau masih kecil kan biasanya dikasih mungkin jajanan, dikasih apa? Iming-iming mainan, dan senang dan mudah. Nah, barakallahu fiik. Kita ambil satu lagi ya. Ma hukumul istihdad? Apa hukumnya istihdad? Istihdad itu mencukur rambut kemaluan. Hukumnya bagaimana hukumnya? Wajib atau sunnah? Karena nanti ada dalil yang mengatakan enggak boleh melebihi 40 hari. Itu bagaimana? Ternyata dalilnya pun juga perlu dimaknakan makna yang benar, jangan sampai salah juga, karena posisinya itu nanti apa, barakallahu fiik, tergantung juga. Orang kadang-kala kan pertumbuhan rambutnya tergantung kan. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wal istihdad halqul 'anah. Istihdad itu maknanya halqul 'anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kenapa dinamakan istihdad? Karena zaman dahulu itu mereka menggunakan musa zaman sekarang silet. Semacam silet. Jadi nanti pendapat yang kuat nanti halq itu bukan sekedar memendekkan, tapi dikerok dicukur bersih. Walaupun dipendekkan boleh juga. Tapi yang afdal yang halq tadi itu. Zaman sekarang banyak kan alat cukur itu. Nah, barakallahu fiik. Tidak harus dengan silet langsung, karena kadang kalau silet langsung bahaya. Iya kan, kalau geser sedikit bisa ngelukain itu loh. Tapi sekarang udah ada semacam apa namanya itu? Garuk lah istilahnya gitu ya. Ya itu. Dipermudah zaman sekarang. Wa huwa mustahab. Nah, ini pendapat yang kuat. Hukumnya mustahab sunnah. Li'annahu minal fitrah, karena termasuk perkara sunnah, perkara suci. Nah, wa yafhush ditarkihi, dan akan membuat buruk kalau dibiarkan, ya kan? Fastuhibbat izalatuh, maka dianjurkan untuk menghilangkan rambut tadi. Paham ya? Nah, wa bi ayyi syai'in azalahu sahibu fala ba'sa. Ini penting ini. Dengan sesuatu apapun pemiliknya itu menghilangkan, boleh-boleh saja. Ada yang mungkin dikasih semacam kapur itu. Enggak tahu juga kapur apa itu, menghilangkan lah. Ada dengan cara digunting, dicukur, pakai alat cukur yang mesin juga bisa, macam-macam, intinya dihilangkan, dianjurkan ya. Nah, wa qala Nawawi ta'ala wa amma halqul 'anah, adapun mencukur rambut atau bulu kemaluan tadi itu, fa muttafaqun 'ala annahu sunnatun aidan, maka disepakati adalah sunnah, kata Nawawi. Wa hal yajibu 'ala zaujah idza amarraha zaujuha. Sekarang bagaimana suami istri? Penting ini. Apakah wajib bagi seorang istri apabila suaminya memerintahkan dia? Paham? Maksudnya suaminya memerintahkan istrinya, ta'awun lah, tolong dicukurkan misalkan. Nah, wajib enggak? Fi qaulan masyhuran. Ada dua pendapat yang masyhur. As-sahhuhuma al-wujub. Pendapat yang kuat, pendapat yang paling sahih di kedua-duanya adalah wajib. Karena perkaranya perkara syar'i, bukan perkara yang jelek. Dan kadang-kala yang namanya seperti ini namanya manusia kan. Mungkin ketika sedang sakit harus ta'awun, atau mungkin ketika istri hamil misalkan, ya kan, harus ta'awun dengan suaminya. Ya, intinya pahamlah ta'awun di dalam kekeluargaan itu. Wa hadza idza lam yafhush bihaitsu yanfir tawak. Nah, kata beliau, hal ini apabila tidak sampai tidak sampai membuat jelek, dengan catatan membuat lari orang membuat lari dari hasratnya. Tawak itu hasrat keinginannya. Ya mungkin kalau istilahnya kotor, istilahnya kalau rambutnya banyak itu kan mungkin istilahnya merusak pemandangan lah itu istilahnya ya, harus dibersihkan. Fa in fahusha bihaitsu naffarahu wajib qat'annya kan. Kalau sudah buruk keadaannya, paham ya, lebat rambutnya misalkan, membikin suami itu lari, wajib dipotong. Paham ya?
Nah, yang walaupun kesimpulannya mustahab tadi. Qultu, aku katakan, siapa ini yang berkata? Syekh Zaid Al-Musabi, kesimpulannya, wa kadza yajibu ar-rajul 'ala tanadhdhuf laha idza fahusha. Sahih. Dan demikian itu, seperti itu juga lelaki pasti secara spontan dan mengharuskan untuk dia membersihkan, tanadhdhuf, membersihkan. Yajibur itu aslinya terpaksa, spontan lah, terpaksa dia membersihkan. Laha idza fahusha, apabila sudah dianggap buruk dalam artian sudah dianggap kotor, dianggap lebat itulah. Ayat tala syar, panjang rambutnya, sudah mulai panjang rambutnya dipotong. Wa asbaha munaffiran an tauq lil jima', ya kan? Yang namanya, kata beliau, ya sudah mulai panjang rambutnya yang menjadikan apa, orang lari dari apa? Dari menginginkan berhubungan badan apa? Li'an hadza min al-usrah, na'am, al-bil ma'ruf, dikarenakan ini termasuk na'am barakallahu fik, hidup kekeluargaan yang baik. Jadi ya saling bersihlah. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita, istri-istri mereka, istri-istri kalian maksudnya, dengan cara yang terbaik. Wa qala ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan untuk mereka para wanita mendapatkan seperti apa haknya yang didapatkan oleh laki-laki juga. Maksudnya sama-sama bersih lah gitu ya, itu ta'awun. Ikhwani fid din wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Untuk yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang membahas seputar dengan cara apa membersihkannya, bagian mana dibersihkan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah azza wajal. Dan kami sampaikan, mungkin untuk sementara ini pertemuan yang terakhir, atau besok ini ya, besok pertemuan yang terakhir. Jadi untuk kedepannya ya kita sambung lagi ketika sudah selesai semua agenda dan urusan. Nasallahu as-salamatu wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan atau memperdengarkan kalamullah, Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an di dekat mereka, agar mereka apa? Memiliki ilmu tentang Islam. Ya. Karena apa? Qaumul la yakhufun, kata Allah. Qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak mengetahui, tidak mengilmui tentang Islam. Jadi tegakkan hujah dulu ya dengan Al-Qur'an tadi. Karena terkadang orang-orang kufar itu terus-menerus di atas kekufurannya karena mereka jahil ya. Karena mereka jahil terhadap kebenaran, terhadap agama Allah. Maka apa tujuan dari pembacaan Al-Qur'an? Tentunya yang dipahami, karena Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah itu dipahami oleh
orang musyrik ini ya, karena dari Arab, ya, orang Arab ya, maka paham ya tentang bahasa Arab, tentang bahasa Al-Qur'an. Sebagai penegakan hujah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang Al-Qur'an makhluk ini ya, seandainya seorang itu berpendapat Al-Qur'an makhluk dalam keadaan dia mengetahui kebenaran ya, mengetahui Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah, ketika Allah mengisyaratkan Al-Qur'an, Allah menyebutkan kalamullah. Al-Qur'an berarti apa? Kalamullah. Dia mengetahui kebenaran ya. Dan dia sengaja untuk menyelisihinya ya. Kemudian dia berpendapat Al-Qur'an makhluk ya. Al-Qur'an makhluk secara mutlak, maka bisa kafir. Bisa dia kafir, dikafirkan ya. Jika dia mengatakan Al-Qur'an mutlak dia makhluk. Adapun kadang-kadang ada yang merinci Al-Qur'an yang di mushaf itu atau mushaf Al-Qur'an adalah makhluk ya. Itu hati-hati ya. Intinya kita kalau mengatakan Al-Qur'an ya Al-Qur'an kalamullah. Tidak perlu dirinci-rinci mushafnya, kertasnya, itu tidak ada salafnya. Ya cukup Al-Qur'an kalamullah sudah. Tidak perlu merinci ya, kertasnya dan sebagainya. Itu hati-hati, nanti bisa disalahgunakan, bisa disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak paham. Jadi itlak saja Al-Qur'an kalamullah. Adapun jika menakwil ya, menakwilnya ya, dia mentakwil gampangannya menafsirkan karena pemahaman yang lemah gitu ya. Kemudian dia berpendapat Al-Qur'an makhluk ya, maka bisa menjadi apa? Mawani, ada mawani di situ, ada penghalang, yaitu al-jahl. Karena dalam takfir muayyan itu ada mawani di situ. Ya, ada syarat yang harus terpenuhi dan juga penghalang-penghalang yang harus ya, dihilangkan ya. Jadi para ulama berbicara mengatakan tentang mawani takfir, maksudnya muayyan. Takfir secara